Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dindin Abidin, dosen di Unisma Bekasi. Saya diminta oleh alumni kami dari Unisma Bekasi, Pak Nandang yang sedang PPG. Baik, coba akan saya telaah apa yang diinginkan dari hal-hal yang sebagai tugasnya yang harus diselesaikan. Ada beberapa hal yang saya lihat ini ada 7 yang ditanyakan. Yang pertama adalah kurangnya pengembangan potensi siswa dalam beberapa materi pembelajaran PCOK. Kurang pengembangan potensi siswa intinya gitu loh. Kalau menurut analisis saya gitu ada beberapa penyebab kenapa akhirnya siswa ini pengembangan potensinya kurang ya di pembelajaran PJOK ini. Ada 5 hal yang perlu coba saya lihat. Yang pertama adalah kurangnya strategi si guru dalam memberikan pembelajarannya sehingga potensi si siswa tidak muncul gitu ya. Kemudian kurangnya memotivasi gitu ya. Sehingga siswa juga karena dengan tidak termotivasi pada akhirnya potensi pengembangannya pun tidak muncul gitu si siswa tersebut. Padahal mungkin jadi si siswa itu punya potensi tapi tidak tergali karena memang kurang motivasi diantaranya gitu. Kemudian kurangnya sarana prasarana yang kadang-kadang kita pahami di sekolah itu tidak semua memiliki sarana prasarana yang lengkap dan ini juga berpengaruh terhadap pengembangan potensi siswa. Misalnya ada siswa yang memang menyukai pembelajaran basket gitu misalnya dan potensi dia di basket gitu loh. Hanya tidak bisa terfasilitasi karena memang tidak memiliki lapangan basket yang representatif misalnya gitu ya. Itu kurang sarana prasarana itu yang ketiga. Yang keempat adalah lingkungan sekolah pun persekolahan pun membawa ke diri si siswa akhirnya tidak berkembang potensi yang dimiliki si siswa tersebut karena lingkungan yang tidak mendukung gitu ya, lingkungan yang tidak memadai untuk dia bisa mengembangkan potensinya gitu ya. Kemudian styling teaching atau gaya mengajar si guru juga berpengaruh terhadap pengembangan potensi sehingga tidak menarik bagi si siswa ketika gaya mengajar gurunya itu seperti itu terus gitu misalnya ya, monoton dan lain sebagainya gitu loh. Itu untuk yang soal yang pertama. Jadi ada 5 penyebab kalau menurut saya. Ada kurangnya strategi, kurangnya motivasi, kurangnya sarana prasarana yang tidak memadai, kemudian lingkungan belajar yang tidak kondusif gitu ya, kemudian gaya mengajar si guru gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, eh, ada yang ingin didiskusikan adalah siswa mengalami kejenuhan atau burnout gitu ya. Mengalami kejenuhan. Apa sih penyebabnya siswa mengalami kejenuhan itu? Beberapa hal yang saya coba soroti adalah ada 5. Yang pertama monoton ya. Monoton dalam artian si guru memberikan pembelajaran itu monoton gitu, flat aja seperti itu sehingga akhirnya membuat siswa, kalau anak sekarang menyampaikan misalnya boring jadinya gitu ya. Jadi jenuh gitu si siswa tersebut karena monoton proses pembelajaran yang diberikan itu. Yang kedua adalah kurang menarik gitu ya. Isi pembelajaran itu kurang menarik bagi siswa pada akhirnya membuatkan kejenuhan bagi siswa. Kemudian juga masalah pribadi misalnya. Masalah pribadi pun akan berpengaruh terhadap kejenuhan siswa gitu. Entah dia itu masalah di rumah atau masalah di sekolah gitu secara pribadi akhirnya membawa dampak kepada dirinya jenuh gitu dalam belajar, memiliki kejenuhan atau burnout ya. Kemudian yang keempatnya tekanan tugas gitu ya. Jadi tugas yang terlalu banyak juga dengan deadline yang begitu cepat juga akan membuat siswa jenuh gitu dalam 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 mengalami kejenuhan dalam pembelajarannya gitu ya. Kemudian merasa tidak dihargai juga bisa menyebabkan siswa jenuh. Misalnya dia sudah capek membuat tugas segala macam tapi tidak ada feedback gitu, apakah nilai saya berapa dan sebagainya tugas misalnya. Ini juga koreksi untuk para guru-guru. Kadang-kadang dia untuk gugur kewajiban siswa mengumpulkan tugas namun tugas tersebut tidak dikembalikan lagi ke si siswa gitu loh. Sebetulnya saya itu benar apa tidak mengerjakan gitu ya. Itu misalnya ya. Jadi merasa tidak dihargai hasil usahanya itu. Jadi itu ya untuk yang permasalahan yang kedua, siswa mengalami kejenuhan itu kalau saya analisis secara masalahnya adalah monoton si guru, kurang menarik mengajarnya, kemudian masalah pribadi dari siswanya, kemudian tekanan tugas dari guru, kemudian merasa tidak dihargai. Itu 5 penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah
uh, terdapat siswa yang slow learner ya. Jadi keterlambatan dalam merespon proses pembelajarannya gitu ya. Ada 5 hal juga yang saya ingin soroti ketika ada siswa yang slow learner itu, kita lihat dulu gitu loh. Bisa jadi yang pertama adalah faktor keturunan karena memang dia secara kognisinya ya kognitifnya seperti itu, karena memang faktor keturunan juga ada dibawa sehingga lambat gitu ya dalam bicara. Dan ini harus ada tes gitu loh. Jangan-jangan dia masuk ke kategori debil atau imbisil gitu ya. Ketika dua hal itu berarti mungkin harus masuk ke SLB gitu loh, tidak bisa di sekolah umum gitu ya. Itu misalnya ya, faktor keturunan. Kemudian gangguan saat hamil misalnya, sehingga perkembangan janin anak ini gitu loh ya, memang bapak ibunya tidak memiliki keturunan slow learner gitu loh, hanya si anaknya ini ketika masa di kandungan si ibunya entah mengkonsumsi yang tidak baik, mohon maaf misalnya alkohol, merokok, itu kan makanya kenapa dirokok juga menyebabkan perkembangan janin yang kurang baik ketika merokok si ibunya ketika hamil, bisa jadi juga seperti itu gitu, sehingga perkembangan janinnya kurang bagus terutama pada saat pengembangan kognisinya. Trauma psikis juga bisa menyebabkan slow learner si siswa tersebut ya, perlakuan yang buruk misalnya, entah itu di rumah gitu ya, yang mengganggu secara psikisnya gitu ya, atau mungkin kasus bullying di sekolahnya, itu juga bisa menyebabkan akhirnya slow learner anak itu gitu ya, kurang fokus dan sebagainya dalam belajarnya karena ada persoalan tadi itu. Kemudian trauma fisik misalnya ya, apa benturan gitu misalnya, kepalanya gitu ya, bagian kepala khususnya saraf-saraf di kepalanya gitu yang menyebabkan dia akhirnya mengalami penurunan gitu ya, penurunan dalam konsentrasi belajar, penurunan dalam hal penerimaan informasi dari hasil pembelajarannya, sehingga dia slow learner pada akhirnya gitu ya. Kemudian juga bisa jadi dari makanan, terpapar racun juga bisa menyebabkan pada akhirnya apa ter ter apa namanya jadi anak secara kognisi mengalami penurunan gitu ya dari situ misalnya. Makanya kenapa ada istilah yang disampaikan oleh anak-anak sekarang itu kalau bercandaan siswa itu tulalit atau siswa itu agak loadingnya lama gitu ya. Itu ini gara-gara generasi micin katanya, kebanyakan makan micin juga bisa menyebabkan akhirnya mengalami keterlambatan dalam berpikir atau menerima respon gitu ya. Itu. Kemudian yang keempat, di sini ditanyakan bahwa belum diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini kalau menyoroti tentang hal ini, saya mungkin bisa melihat dari 5 hal lagi ya gitu ya. Kenapa belum diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas? Ada 5 hal yang perlu saya soroti. Yang pertama mungkin kurangnya fasilitas bisa jadi ya, menyebabkan pembelajaran di kelas tersebut ya sehingga ya tidak diterapkan itu pembelajaran berefisiensi itu di kelas karena memang fasilitas yang tidak memadai. Fasilitas di sini bukan berarti karena kurang difasilitasinya si siswa juga karena sehingga dia merasa kurang tergali dirinya gitu ya. Kemudian tindakan yang kurang tepat juga menyebabkan pada si siswa itu pada akhirnya pembelajaran itu tidak diterapkan, pembelajaran berintervensi itu tidak diterapkan karena kurang tepatnya ya, tindakan yang kurang tepat dari si gurunya. Kemudian juga bisa jadi hanya fokus pada produk pembelajaran gitu ya, tidak memikirkan prosesnya gitu ya. Kadang-kadang juga seperti itu guru ya, sehingga pembelajaran berintervensi itu tidak bisa diterapkan dengan baik karena memang fokusnya hanya pada produk pembelajaran saja, tidak sedikit menyampingkan prosesnya gitu ya. Itu juga. Kemudian yang keempat adalah karena strateginya yang kadang-kadang tidak kurang yang diterapkan dari si guru sehingga pembelajaran berintervensi itu tidak terlaksana gitu karena memang strateginya yang salah penerapan misalnya dari si gurunya. Kemudian manajemen kelas yang efektif juga bisa
harusnya dilaksanakan. Ketika manajemen kelas ini tidak efektif, maka penerapan pembelajaran berintervensi ini di kelas ya kurang bisa maksimal juga diterapkan gitu ya. Itu ya. Jadi ketika bicara belum diterapkan pembelajaran berintervensi di kelas, kemungkinan 5 hal tadi itu: kurang fasilitasi, kemudian tindakan kurang tepat, kemudian hanya fokus pada produk pembelajaran, kemudian kurangnya strategi gitu ya, kemudian manajemen kelas yang tidak efektif ya, bisa jadi dari situ. Nah, kemudian yang kelima, kurang optimalnya penerapan metode pembelajaran inovatif ya. Ketika bicara model pembelajaran inovatif ini kurang optimal, beberapa hal yang saya coba soroti. Yang pertama adalah lingkungan sekolah juga ini berperan terhadap pembelajaran itu, inovasinya jadi kurang gitu loh. Kemungkinan jadi lingkungan sekolah gitu ya, lingkungan sekolah yang tidak memberikan dampak untuk yang tidak dioptimalkannya pembelajaran yang inovatif ini gitu ya, model pembelajaran inovatif ini. Lingkungan sekolah juga mempengaruhi ya. Kemudian perbedaan usia pendidik gitu ya, walaupun tidak ada berbanding lurus antara lamanya mengajar dengan kemampuan penguasaan pembelajaran dengan baik gitu. Anak milenial pun bisa jadi gitu ya, ketika baru lulus dia, ketika memang anaknya berusaha untuk mencari-cari informasi bagaimana cara pembelajarannya efektif, efisien dan sebagainya, termasuk pembelajaran yang inovatif itu seperti apa, dia akan bisa menerapkan itu gitu ya. Perbedaan usia juga, bahkan kan kadang-kadang ada anekdot itu menyampaikan guru tua itu nggak ngerti teknologi gitu loh. Sementara guru-guru muda itu melek teknologi, itu ada juga ungkapan seperti itu. Jadi bisa jadi juga perbedaan usia ini menyebabkan penerapan pembelajaran inovatif itu kurang maksimal gitu ya. Kemudian pendidik kurang mampu pemanfaatan teknologi seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Ada anggapan bahwa tidak semua guru-guru yang familiar dengan teknologi, sementara saat ini ketika ingin berinovasi adalah pembelajaran itu, model inovasi adalah diantaranya harus melek teknologi gitu ya. Kemudian kurang kreatif. Nah, ini juga ketika guru itu kurang kreatif ya akan agak kurang gitu ya pengoptimalan tentang pembelajaran inovatif ini, karena memang tidak kreatif si gurunya juga gitu ya. Kemudian sarana prasarana kurang memadai, ini juga karena memang ketika bicara inovasi, walaupun bukan hanya teknologi, tentunya dengan sarana prasarana yang lengkap kita bisa berinovasi nanti untuk memberikan pembelajarannya gitu ya, dan bisa optimal kemungkinan. Jadi itu ya, dari apa yang coba saya analisis ya. Jadi kenapa tidak inovatif itu tadi, lingkungan sekolah yang berpengaruhi, perbedaan usia pendidik, kemudian pendidik yang kurang mampu pemanfaatan teknologi, kurang kreatif, yang keempatnya, yang kelimanya sarana prasarana yang kurang memadai. Oke, saya lanjut yang keenam. Yang keenam itu pemahaman siswa yang sudah sangat melekat, yang beranggapan bahwa pembelajaran PJOK adalah pembelajaran praktek. Jadi memang ini tidak bisa dipungkiri juga, karena memang siswa itu kenapa punya pemikiran bahwa kalau pola pembelajaran PJOK itu pembelajaran praktek, melekat di hatinya siswa. Ada beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Ya, ada 5 hal. Saya semua jawab dengan 5 analisis ya. Misalnya kurang informasi mengenai PJOK. Nah, ini juga yang kurang informasi bahwa pembelajaran PJOK itu bukan semata-mata hanya praktek saja gitu loh. Dan itu tidak tersampaikan dengan baik, tidak terdelivery dengan baik kepada siswa, sehingga siswa itu kurang pemahaman itu gitu ya. Kurang pemahaman tentang bahwa PJOK itu bukan hanya pelajaran praktek gitu ya. Itu. Nah, terus pengetahuan guru pada kurikulum. Nah, jadi ini juga dengan berganti-gantinya kurikulum lah anggapannya katanya. Apalagi mohon maaf ya, ini hanya anekdot ya, walaupun belum ada penelitian yang komprehensif bahwa apakah iya guru olahraga itu malas administrasi gitu, sehingga taunya ngajar praktek gitu loh. Itu juga mungkin menyebabkannya ya. Jadi pengetahuan guru tentang pada kurikulum juga. Kemudian pemanfaatan belajar PJOK, kebermanfaatannya.
si siswa itu kurang memahami bahwa kurang paham kurang berinformasi dari si gurunya bahwa manfaatnya pelajaran PJOK itu apa sih, gitu loh. Kan bukan hanya praktek gitu loh, ada juga misalnya pembahasan tentang kesehatan dan sebagainya untuk dia nanti hidup di masyarakat gitu, bahwa atau untuk dirinya bagaimana hidup sehat itu tidak terdelivery dengan baik oleh si gurunya ya, manfaat dari pelajaran PJOK tersebut misalnya. Kemudian minat siswa yang rendah juga menyebabkan berpengaruh terhadap penerapan pemahaman siswa tentang pelajaran OK yang hanya praktek ini. Jadi minat siswa dalam hal ini misalnya dia pokoknya saya namanya olahraga itu pengennya praktek. Saya tidak berminat ketika harus belajar tentang kesehatannya, belajar tentang dampak narkoba dan sebagainya, itu kan ada juga dibahas harusnya gitu. Itu jadi minat dari siswa untuk mempelajari PJOK lebih dalam ya, khususnya secara teoritis gitu ya. Kemudian guru memudahkan untuk mengevaluasi. Jadi ada juga pemahaman dari guru bahwa pelajaran PJOK itu memang dalam penilaian kalaupun menggunakan konsep lama gitu, misalnya belum kognitif afektif dan psikomotor gitu kan, lebih ke psikomotornya gitu ya, lebih ke geraknya, sehingga otomatis ketika memberikan penilaian pun yang paling mudah bagi guru PJOK adalah menilai praktek karena langsung dilihat gitu, langsung dinilai gitu loh, tidak menilai teori yang harus dia baca dan sebagainya. Itu juga kemungkinan ya, kenapa pemahaman si siswa ini pada akhirnya melekat gitu bahwa PJOK itu pembelajaran praktek gitu ya. Oke. Nah, yang ketujuh di sini disampaikan kurangnya peserta didik dalam memahami tentang soal HOTS ya, high order thinking skill gitu ya. Apa sih yang menyebabkan seperti itu? Kalau saya bisa menganalisisnya adalah ada 5 hal lagi nih. Bisa jadi belum terbiasanya siswa dengan soal-soal yang HOTS ya, soal-soal yang seperti itu gitu ya, belum terbiasa gitu ya, karena memang ini kan hal yang baru sebetulnya ya di dunia pendidikan juga gitu ya. Walaupun nggak baru-baru amat sebenarnya gitu ya, tapi ini hal yang baru gitu loh, sehingga siswa belum terbiasa dengan soal tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah perlu bantuan orang lain karena memang kadang-kadang merasa tergantung, makanya nggak heran ketika dia di rumah itu tanya soal ini yang kaitannya dengan soal HOTS ini ke orang tuanya, perlu bantuan terus, sehingga ketergantungan itulah menyebabkan di sekolah pun seperti itu ya. Kemudian kurang memahaminya maksud soal. Jadi nggak paham soalnya, yang dia belum memahami soal dengan baik. Mana mungkin dia mau mengerjakan soal itu dengan berbasis hot gitu ya. Dianya sendiri soalnya itu nggak paham gitu loh ya. Bisa jadi juga kekurang keterampilannya guru membuat soal yang akhirnya tidak dipahami soal ini oleh si siswanya. Kurang teliti membaca soal. Ini juga nih anak-anak yang terburu-buru membaca soal padahal itu maksudnya kemana gitu soal tersebut, sehingga tidak bisa memecahkan soal yang soal yang kaitannya hot situ ya, karena ya tadi sebetulnya karena kurang terbiasa sehingga membaca soal pun terburu-buru, kurang paham pada akhirnya si soal tersebut. Kemudian bisa jadi juga karena dia kurang memahami materi pembelajarannya, sehingga ketika diberikan soal yang soal hot gitu ya, yang kaitannya dengan high order thinking skill itu ya, karena dia materinya juga dia kurang memahami, menjawab soalnya pun ya boro-boro dia mau berpikir sampai ke menjawab hot itu ya gitu ya. Dianya sendiri nggak paham gitu materi. Jadi itu ya yang nomor 7 ini, kurangnya peserta didik dalam memahami tentang soal hot ada 5 menurut saya. Belum terbiasa, kemudian perlu bantuan orang lain, kurang memahami maksud daripada soal tersebut, yang ketiganya, yang keempatnya kurang teliti membaca soal, yang kelimanya kurang memahami materinya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran walaupun ini
bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi sebetulnya gitu ya, dari kajian-kajian atau dari analisis yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.